Program Magister Hukum di Universitas Haleu-Oleo itu di bawah program Pasca Sarjana Universitas Haleu-Oleo yang beralamat di Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan program Magister Hukum ini terdapat beberapa fasilitas, ya, antara lain itu perpustakaan, di mana mahasiswa Magister Hukum itu dapat membaca, bahkan berdiskusi dengan mencari beberapa literatur yang terkait dengan penelitian dan apa saja yang terkait juga dengan tugas-tugas baik itu individu maupun kelompok. Selain itu, mahasiswa juga ditempatkan pada ruang baca, di mana di situ juga ruang baca tersebut ini masih lagi memerlukan apabila ada diskusi panjang atau literatur yang terkait dengan jurnal-jurnal, dan ini semua mengarah kepada kebutuhan mahasiswa dalam menyusun karya ilmu mereka, baik itu dari proposal, kemudian hasil maupun tesis. Di samping itu juga program Magister Hukum juga mempunyai sarana, di mana sarana itu disediakan untuk para dosen, dan di mana masing-masing dosen itu ditempati yang menempatkan ruangan tersebut itu terdiri dari 2 orang, ada yang 3 orang atau 4 orang, dan itu memang menyesuaikan juga dengan ruangan-ruangan yang ada dalam program Magister Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Haleu-Oleo, Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum. Ini kami mendapatkan nomor izin SK operasional nomor 228 KPT 2017 tentang izin pembukaan program studi Magister Hukum pada Universitas Haleu-Oleo, yaitu dengan tanggal SK izin operasional tanggal 25 April 2017. Dan perlu di sini saya jelaskan bahwa program Magister Hukum itu mempunyai visi dan misi. Ya. Dari visi program Magister Hukum ini adalah kita ingin menciptakan magister yang profesional, mandiri, inovatif, dan adaptif pelopor pendidikan hukum yang berorientasi yuris serta memiliki kompetensi hukum, pemerintahan, dan hukum kemaritiman serta menyentuh integritas moral atau integrity of morality pada tahun 2021. Makna kata profesional, mandiri, inovatif, adaptif, pelopor pendidikan hukum, dan orientasi yuris adalah sebagai berikut. 1. Profesional yaitu lulusan program Magister Hukum mampu mengimplementasikan teori-teori hukum, knowledge and skill dalam praktek pekerjaannya. 2. Mandiri yaitu lulusan program Magister Hukum mampu mengatasi permasalahan hukum secara individual. Kemudian 3. Inovatif yaitu lulusan program Magister Hukum selalu mengembangkan pengetahuan dan melaksanakan penelitian. Yang keempat adalah adaptif yaitu lulusan program Magister Hukum mampu menyesuaikan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan misinya adalah program studi Magister Hukum adalah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan sebagai yuris yang memiliki kompetensi hukum yang berorientasi pada mutu serta daya saing nasional maupun internasional. 2. Mengembangkan penelitian yang inovatif yang berorientasi pada hukum pemerintahan dan kemaritiman. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang hukum pemerintahan dan kemaritiman.
4. Menjalin kerjasama dengan para pihak atau stakeholder terkait dengan yang berorientasi pada mutu serta daya saing nasional dan internasional. Perlu juga saya jelaskan bahwa dosen-dosen yang mengajar di program Magister Hukum ini terdiri dari profesor dan doktor, dan tentunya juga memenuhi syarat qualified sebagai seorang tenaga pengajar. Dan mereka itu berasal dari beberapa perguruan tinggi, antara lain dari Universitas Airlangga, dari Universitas Gadjah Mada, dari Universitas Hasanuddin, dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 3 tahun selama Magister Hukum ini berdiri, diantaranya itu telah beberapa orang mahasiswa yang telah tamat, dan kemudian itu mereka menjadi aktif di organisasi masing-masing. Kemudian ada yang bekerja di kepolisian daerah, ada yang bekerja di pemerintahan daerah, ada yang bekerja di pengadilan, ada yang bekerja di kejaksaan, dan bahkan ada juga yang bekerja sebagai NGO, dan juga ada yang berprofesi sebagai pengacara dan pengusaha. Dan tentunya mereka ini adalah orang-orang yang merupakan kepercayaan dari lembaga masing-masing itu, sehingga kalau bicara tentang konteks user, mereka ini adalah orang yang sudah terpakai atau siap pakai untuk kepentingan organisasinya atau instansinya.